Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 373. Saya sependapat dengan Daniel, kata Penatuakai. Oke. Kurasa, saat ini aku hanya bisa bertanya pada Ningsi. Pemilik hotel bergegas menghampiri Ningsi. Nona Ningsi, Anda sudah mendengar apa yang dikatakan Tuan Daniel dan Penatuakai. Mereka hanya akan menerima rekaman dari tamu Anda. Ada begitu banyak wartawan yang menunggu di luar, bagaimana menurut Anda? Ningsi berpikir keras saat mendengar ini. Karena ini adalah acara yang menggembirakan bagi banyak pihak, dia akan menyinggung banyak orang jika menolaknya sekarang. Sebenarnya, tidak ada masalah untuk membantu para wartawan itu, hanya. Ningsi memilih kata-katanya dengan hati-hati dan berkata, perjamuan ini untuk meluncurkan The World dan ini bukan perjamuan pribadiku. Karena produser Wang dan sutradara baik-baik saja, maka aku juga baik-baik saja. Namun, Bos Fong, tolong saring semua wartawan yang ada di luar. Pastikan mereka memiliki bukti yang kuat sebelum mengizinkan mereka masuk. Selain itu, mereka tidak boleh mengganggu jalannya perjamuan, atau kita akan meminta mereka pergi. Kedua koki itu datang dari jauh, kami tidak ingin ada kejadian yang tidak menyenangkan. Bagaimana menurutmu? Alasan Ningsi tidak salah. Mata Bos Fong menunjukkan cahaya hormat yang mungkin tidak akan terlihat. Dia adalah orang yang paling berharap agar jamuan makan ini berjalan sesuai rencana, jadi tentu saja dia setuju. Pasti. Aku akan memberitahu mereka dan meningkatkan keamanan untuk mengendalikan arus. Itu pasti tidak akan memengaruhi agenda malam ini dan para koki terhormat kita. Dengan cepat, sekelompok besar wartawan menyerbu masuk dari luar. Para wartawan cukup kooperatif. Bagaimanapun juga, mereka adalah wartawan makanan profesional dan bersikap sopan hanya karena mereka berada di hadapan dua koki papan atas. Setelah mereka memberi Ningsi tatapan terima kasih, semua orang diam-diam mencari sudut untuk memasang kamera mereka. Pertarungan kuliner Cina dan Barat secara resmi dimulai. Bos Fong sedang tergesa-gesa memanggil orang-orang untuk menyiapkan meja ketika seorang pelayan datang sambil membawa sebuah daftar. Bos, ini bahan-bahan yang dibutuhkan kedua koki. Bos Fong melihat daftar itu dan tercengang, aduh, bagaimana mungkin aku melupakan hal yang paling penting. Sebelumnya, aku tidak menyangka akan mengalami situasi seperti ini, tetapi sekarang hotel kami jelas tidak menyiapkan cukup bahan. Tuan Daniel memang menyiapkan bahan-bahannya sendiri, tetapi sekarang mereka mengubah menu, dan mereka membutuhkan lebih banyak bahan lainnya. Sebenarnya, saya rasa sudah terlambat untuk mengirimkannya sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Manajer itu juga merasa cemas. Saat melihat kedua koki itu mulai menyiapkan hidangan, tanpa menyadari bahwa hotel mereka tidak memiliki cukup bahan, pemilik hotel menjadi semakin khawatir. Ketika melihat wajah pemilik yang cemas, para tamu mulai berbisik-bisik satu sama lain. Ada apa dengan pemiliknya? Dia tampak pucat. Saya pikir itu karena bahan-bahannya tidak cukup. Karena sekarang mereka akan bertarung, mereka pasti membutuhkan bahan-bahan 2 kali lipat. Faktanya, kedua koki memiliki standar yang sangat tinggi untuk bahan-bahan mereka, bahan-bahan biasa tidak akan cukup. Puff. Nggak mungkin, kita semua sudah menantikan ini. Jangan bilang kalau pada akhirnya ini nggak akan berhasil. Apa yang sedang terjadi? Juga, banyak wartawan yang datang. Kita tidak bisa begitu saja menyuruh semua orang pulang karena kecelakaan ini. Ini akan menjadi lucu sekali. Lebih baik tidak jadi. Di sudut, Fang Ya menggerutu pelan pada dirinya sendiri. Namun, kali ini dia telah belajar dari kesalahannya dan tidak berani berbicara keras. Ning Xueluo berpura-pura tenang di luar, padahal dalam hatinya dia sangat tegang. Tentu saja, dia berharap semuanya tidak akan berjalan baik pada akhirnya.